teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah dunia pendidikan secara signifikan. Dulu teknologi terbatas pada komputer untuk administrasi, namun kini telah berambah ke sebuah aspek proses pendidikan. Internet menyediakan sumber informasi tak terbatas dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mengubah cara masyarakat mencari pendapat informasi termasuk informasi pendidikan. Teknologi informasi khususnya dalam bentuk e-learning telah mengubah proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik. E-learning kini melibatkan perancangan skenario pembelajaran berbasis internet yang interaktif dan melibatkan peserta didik secara aktif, bukan sekedar meletakkan materi di web. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam pembelajaran berbasis multimedia, menciptakan situasi belajar yang menarik dan interaktif. Ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran orang dewasa, mengatasi kendala seperti usia, daya tangkap, dan motivasi. Contoh penerapan teknologi dalam pendidikan termasuk penggunaan internet untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta registrasi sekolah berbasis online yang menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Dengan semua inovasi ini, pembelajaran menjadi lebih kreatif, menyenangkan, dan efektif. Di materi berikutnya yaitu ada media dalam pembelajaran. Peran media dalam pembelajaran telah mengalami perubahan besar seiring berkembangnya teknologi. Media saat ini tidak hanya terbatas pada buku, teks, papan tulis, atau alat peraga lainnya, melainkan melibatkan berbagai platform digital yang interaktif dan dapat diakses kapan saja seperti komputer, internet, video, animasi, dan aplikasi multimedia lainnya. Media dalam pembelajaran kini berfungsi lebih dari sekedar penyampaian informasi. Penerapannya juga meningkatkan keterampilan dan memotivasi peserta didik. Misalnya ada video pembelajaran yang berkombinasi dengan simulasi interaktif yang dapat diberikan berupa gambaran yang jelas dan nyata. Selain itu, media juga membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Beberapa siswa lebih nyaman dengan menggunakan metode pembelajaran visual seperti gambar dan video. Sementara yang lain mungkin lebih suka metode audio dan interaksi langsung. Nah, dengan adanya media, penggunaan pembelajaran berbagai jenis ini menjadi lebih menarik dan tidak monoton, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu, memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi penggunaan alat bantu mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Dalam Septiasari dan Sumaryanti pada tahun 2022, pembelajaran di sekolah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga muncul perubahan dan pergeseran dalam paradigma pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas sudah menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan di era global ini. Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara atau penghubung. Sebagaimana disebutkan oleh Depdiknas, Septiasari dan Sumaryanti 2022, secara umum, media merujuk pada segala sesuatu yang berperan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari sumber kepada penerima. Dalam konteks pendidikan, kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi, sehingga alat yang digunakan dalam proses tersebut disebut media pembelajaran. Nah, media digital ini adalah media yang dikodekan dalam format yang hanya dapat dibaca oleh mesin komputer. Media digital memiliki konsep biner dan mewakili angka 0 dan 1, menggunakan bentuk gelombang terpisah, dapat dirancang, dibuat, digunakan, distribusikan,
dimodifikasi dan digunakan pada perangkap elektronik digital, atau dapat digunakan sebagai pesan kepada orang-orang dan dikirim untuk pekerjaan pengetahuan. Selain itu, jenis platform pembelajaran digital berbeda-beda dalam artian karakteristik peserta didik pada abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dimana peserta didik harus lebih aktif dalam pembelajaran daripada hanya mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas. Peserta didik dituntut untuk lebih mengembangkan pemikiran yang kritis dan mampu untuk berkolaborasi antara satu sama lainnya. Pembelajaran pada abad 21 juga merupakan peralihan kurikulum yang bertujuan untuk memenuhi tantangan pembelajaran masa depan yang dimana peserta didik harus berlatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan inovasi baru dalam pemecahan suatu masalah. Critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Peserta didik dilatih untuk mengungkapkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah atau tugas yang diberikan. Di sini mereka didorong untuk berpikir secara mandiri tanpa meniru gagasan orang lain dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran serta percaya diri dalam menyampaikan ide-ide yang mereka temukan.